Saudara-saudara, dalam era dunia modern saat ini, ada satu istilah yang banyak sekali keluar atau dipergunakan, terutama oleh mereka yang bergerak di bidang psikologi, yaitu istilah mindfulness. Mindfulness adalah situasi atau kondisi di mana seseorang itu ketika melakukan aktivitas tertentu, seluruh perhatian, seluruh pemikirannya benar-benar terfokus pada aktivitas yang dia lakukan tersebut. Dia benar-benar terhanyut ke dalamnya. Benar-benar aktivitas yang dia lakukan benar-benar merasuki jiwa dan raganya, sehingga pada saat itu dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Dengan kata lain, dalam dunia pedagogi modern, siswa yang mindful itu pada dasarnya siswa yang benar-benar fokus untuk mempelajari sesuatu yang disebabkan bukan karena disuruh oleh orang tua atau disuruh oleh gurunya, tapi semata-mata karena dia benar-benar ingin mengetahui sesuatu yang dia pelajari. Sehingga dia fokus atas kemauan sendiri, dia benar-benar terhanyut atas keinginannya sendiri karena situasi yang ada. Mengapa hal ini penting dalam dunia pendidikan sekarang? Karena banyak kritikan mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu sulit sekali untuk fokus. Karena begitu banyaknya distraksi, begitu banyaknya noise yang mengganggu di sekitar mereka. Dan kalau siswa itu sulit untuk fokus, tentu saja akan menyulitkan mereka untuk menguasai berbagai konsep pembelajaran, berbagai konsep konten maupun keahlian atau kompetensi yang harus ditanamkan padanya. Disinilah maksud dari mindfulness. Bagaimana kita bisa menciptakan situasi pembelajaran yang membuat anak-anaknya itu benar-benar mindful. Mereka belajar karena keinginannya sendiri, karena semangatnya sendiri, karena motivasi dirinya, sehingga kalau sudah belajar itu tidak mau diganggu oleh siapapun. Persis ketika dulu saya begitu senang membaca komik. Kalau saya sudah membaca komik, saya benar-benar mindful, lupa makan, lupa tidur, karena terhanyut dalam cerita komik itu. Atau misalnya dengan anak-anak sekarang yang sedang main game. Kalau sudah main game, maka dia semua jiwa raganya terasuki seolah-olah berada dalam game itu. Dia fokus, dia ingin mencapai atau mengatasi tantangan yang diberikan oleh game itu. Bahkan kadang-kadang lupa jam, lupa waktu, lupa makan, lupa tidur. Itulah yang dimaksud dengan kondisi mindful. Di dalam pengajaran konvensional, ya, biasanya itu pusatnya ada pada guru. Dan guru tuh dikasih target apa? Pokoknya semua target konsep pembelajaran, semua target konten pembelajaran, semua target materi pembelajaran harus diberikan kepada siswa selama 1 semester. Istilah mereka adalah guru diminta untuk menuntaskan materi belajar. Terserah siswanya ngerti apa tidak, pokoknya sang guru ngomong terus sampai materinya tuntas diberikan kepada siswa. Mereka tidak peduli siswanya itu senang atau tidak, siswanya itu tertekan atau tidak, siswanya itu sudah menguasai apa tidak, karena target dari gurunya itu adalah menghabiskan target materi yang sudah diberikan atau diamanahkan padanya. Sementara dalam mindful pedagogy atau pedagogi berbasis mindfulness, justru siswalah yang menjadi pusat pembelajaran. Dialah yang menjadi aktif untuk berusaha menguasai ilmu yang diberikan kepadanya, bukan sekali lagi karena disuruh atau dipaksa oleh guru maupun orang tua, tapi karena semata-mata dia ingin mempelajarinya. Nah, oleh karena itu seorang pendidik harus memiliki cara, harus memiliki strategi agar siswa itu benar-benar mau belajar secara mandiri,
menuntaskan materinya melalui keinginannya sendiri. Itu sama dengan ketika kita baca komik dulu kan. Bab 1, bab 2, atau bagi halaman 1, halaman 2, begitu menariknya sehingga kita ingin cepat-cepat melihat halaman 3, 4, 5 sampai komiknya selesai. Karena di situ ada story yang membuat kita penasaran, story yang membuat kita ingin tahu akhirnya seperti apa. Demikian juga anak-anak yang sekarang bermain game. Setiap game itu pasti ada targetnya. Apakah game yang targetnya nanti tokoh kita akan menang dalam berbagai pertarungan? Apakah ujungnya nanti mencari harta dalam sebuah game di mana kita harus bereksplorasi petualangan? Atau ujungnya nanti membangun sebuah kota besar dari tanah kosong yang nanti kota tersebut akan mensimulasikan dunia nyata? Itu semua ada targetnya. Sehingga sang siswa ingin cepat-cepat selalu mencapai target akhir walaupun dia tidak disuruh. Nah, disinilah tantangan seorang pendidik, seorang guru untuk bisa membuat pendekatan dan strategi pembelajaran yang membuat anak-anak itu dari hari pertama berusaha untuk mendalaminya sendiri tanpa harus disuruh oleh gurunya. Oleh karena itulah di berbagai negara-negara di dunia, buku untuk belajar itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Di dalam buku banyak gambar-gambar yang menarik, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dan men-challenge, ya, yang sesuai dengan usia dan target pembelajaran yang diinginkan. Di situ diberikan juga berbagai konteks yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak terasa peserta didik sebenarnya sudah belajar karena dia ingin tahu, karena kepenasarannya. Dengan kata lain, untuk bisa membuat situasi pembelajaran yang penuh dengan mindfulness, kita harus merancangnya dengan sungguh-sungguh, dan pendidik harus menguasai berbagai ilmu psikologi, communication, sosiologi, dan pedagogi yang bisa mendukung terjadinya situasi seperti itu. Alangkah indahnya jika para siswa bisa belajar secara mandiri, dia mempelajari lebih dalam walaupun belum disuruh oleh guru atau orang tuanya. Demikian perbedaan antara pembelajaran konvensional dengan berbasis mindfulness. Nah, salah satu strategi yang harus kita perhatikan dalam menerapkan mindfulness adalah mengetahui minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Begini saudara-saudara sekalian, ada beberapa konsep belajar atau ada beberapa konten belajar yang memang dibutuhkan semua manusia. Tetapi ada sejumlah konten belajar yang mungkin hanya cocok untuk beberapa orang. Saya sering mengatakan bahwa bukankah jika satu kelas ada 20 orang, maka ada 20 cita-cita yang berbeda. Tidak mungkin 20 cita-cita yang berbeda ini bisa tersampaikan melalui mata pelajaran yang sama semua. Anak yang bercita-cita menjadi seorang birokrat yang tulen pasti membutuhkan sesuatu yang berbeda dengan anak-anak yang nanti ingin menjadi seorang wira swastawan. Akan berbeda dengan mereka yang ingin jadi dokter, akan berbeda dengan mereka yang nanti ingin jadi engineer atau insinyur, akan berbeda dengan mereka yang ingin menjadi rohaniwan, ya. Jadi bagi orang yang ingin menjadi dokter misalnya, tentu saja dia tertarik dengan hal-hal yang berbau biologi, kimia, karena itulah cita-citanya. Sementara mereka yang cita-citanya adalah menjadi misalnya seorang duta besar ulung atau seorang komunikator ulung, tentu saja mata pelajaran juga beda yang diharapkan. Mungkin mereka akan lebih mencintai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, dan mata pelajaran berhubungan dengannya. Nah, bagaimana kita bisa membuat situasi agar apapun mata pelajarannya, apapun
konten yang diberikan itu anak-anak bisa mindfulness. Yang biasa kami lakukan adalah membuat konten, tugas, aktivitas yang tidak jauh dari hal-hal yang digemari. Saya berikan contoh begini. Setiap anak misalnya diharuskan harus menguasai gerak parabola yang ada di fisika itu. Anda mungkin masih ingat yang rumusnya rumit itu ya, gerak parabola. Nah, untuk menjelaskan gerak parabola kepada 10 peserta didik yang ada di kelas saya misalnya, mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Mengapa? Karena si Budi senengannya mancing. Jadi saya harus menjelaskan bahwa contoh gerakan parabola adalah ketika Budi melemparkan alat pancing. Tapi di pihak lain ada si Mira yang hobinya adalah memasak. Sehingga contohnya adalah contoh gerak parabola yang berkaitan dengan memasak. Misalnya ketika lagi menggoreng telur dan ingin membalikan 2 telur, dia melempar telur itu ke atas sehingga telurnya berbalik. Itu membentuk gerak parabola. Lain lagi dengan si Siti yang mungkin hobinya menyanyi. Waduh, kalau menyanyi gerak parabola seperti apa? Ya, orang menyanyi kadang-kadang kan suka beratraksi di depan panggung. Contohnya adalah dia lempar mic pakai tangan kiri, dia tangkap pakai tangan kanan. Itu adalah suatu gerak parabola. Nah, dari situ mereka mulai bisa menghayati gerak parabola itu ada di sekitar kita dan sesuai dengan hobi saya. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Prof. Eko, berarti kalau ada 20 anak, ada 30 anak, saya harus bikin 20 dan 30 soal dong. 20 dan 30 konten dong. 20 dan 30 aspek atau konteks dong. Jawaban saya iya, mengapa tidak? Dulu hal ini impossible atau mustahil untuk dilakukan. Karena dulu belum ada teknologi. Tapi sekarang dengan adanya teknologi AI, kecerdasan artifisial, maka membuat konten, membuat tugas, membuat contoh yang terpersonalisasi menjadi lebih mudah. Sehingga anak-anak yang tadinya tidak suka dengan mata pelajaran tertentu menjadi suka. Karena apa? Dihubungkan dengan kehidupan dia sehari-harinya. Sesuatu selalu bisa dipelajari dan dilatih. Untuk bisa fokus juga kita biasanya berlatih. Jangan lupa teman-teman, ingatkah kita waktu kita masih kecil juga kita suka susah sekali fokus karena banyak sekali mainan yang yang menarik. Anak sekarang kalau ke time zone tuh nggak bisa fokus tuh. Dari sini pindah ke mainan itu, terus pindah lagi sana, pindah lagi sini. Fokus itu bisa dilatih. Dan fokus itu bisa disituasikan apabila kita benar melakukannya. Bagaimana agar anak-anak kita itu bisa mulai belajar fokus? Saya selalu mengatakan kepada para pendidik, kalau kita sedang melakukan sesi pelajaran atau sesi pembelajaran, saya selalu menekankan bahwa untuk satu sesi, buat dulu satu tujuan pembelajaran yang mudah dicapai dan anak-anak peserta didik juga tahu apa tujuannya hari itu. Ya, sehingga semua nanti akan berusaha untuk memenuhi yang satu itu. Misalnya, seorang guru mengajak anak-anaknya untuk mancing. Ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar memancing. Nah, 1 jam ke depan, Bapak akan contohkan caranya memasang umpan cacing di dalam kail pancing. Itu saja. Gini caranya. Kemudian saya kasih contoh, terus semua saling melakukan. Karena itu tasknya single atau aktivitasnya tunggal, maka akan berusaha menuju yang aktivitas tunggal itu. Dia akan mencoba pertama mungkin dari takut memegang cacing, tapi temannya berani, diajarin sama temannya, gurunya ngasih tahu gimana supaya tidak jijik memegang cacing yang masih bergerak itu. Setelah itu bagaimana mengaitkan cacingnya ke kailnya, dikasih lihat, temannya membantu,
gurunya membantu, sampai semua akhirnya bisa mengangkat pancing itu. Saya sudah punya umpan yang melekat pada kail. Everybody happy, semua biasa. Kenapa? Karena tugasnya single atau tunggal. Nah, baru Mali yang kedua. Apa yang kedua? Kita sama-sama belajar melempar pancing ke dalam kolam. Gimana supaya jauh, karena ikan ada di tengah, bukan di pinggir misalnya. Kemudian sang guru pun memberikan caranya, tangannya harus seperti apa, melemparnya seperti apa, dan diikuti oleh masing-masing peserta didik. Mereka akan fokus karena apa? Karena satu yang harus dikerjakan, termanage, mudah dimengerti. Anak-anak jarang fokus karena kebanyakan si pendidik itu memberikan tugas yang begitu banyak, konten yang begitu rumit pada satu waktu. Ya, apalagi di kelas 2 jam menceritakan banyak hal, padahal ada anak yang mungkin belum menguasai hal tertentu, sudah dikasih sesuatu yang lain lagi. Lama-lama anak-anak kecapean, kognisinya menjadi pikirannya menjadi lelah, lama-lama capek Nah, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan. Saya juga kalau misalnya memberikan pembelajaran di kelas, itu saya potong-potong. Setiap setengah jam saya ajak istirahat yuk. Kita gerak badan, kita menyanyi bersama, kita rileks sejenak sebelum kita masuk kepada setengah jam berikutnya. Nah, itulah berbagai trik dan trik yang bisa kita berlakukan di dalam kelas kita.